Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Juvelin Kristiani Lim dengan NIM 231111010118 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini, saya akan mengulas buku dari salah satu bidang minat yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan identitas, judul buku Teknik Praktis Mengolah Air Kotor Menjadi Air Bersih Hingga Layak Diminum, penulis Fety Kumalasari dan Yogi Satoto, penerbit Laksar Aksara, tahun penerbitan 2011, jumlah halaman 94, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku latar putih dan biru, nomor ISBN 9786029929690, lingkup penerbitan nasional. Bagian orientasi, buku ini ditulis oleh Fety Kumalasari dan Yogi Satoto. Yang pertama ada Fety Kumalasari, lulus S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Fisika. Kecintaannya di dunia pendidikan membuat Fety beraktivitas sebagai seorang guru IPA di SMP Cendekia Muda Bandung. Buku ini merupakan buku pertamanya. Bersama dengan buku ini, penulis juga sedang merampungkan 2 buah buku, yaitu buku ringkasan materi Fisika SMA dan kumpulan pembahasan soal UN Fisika SMA. Penulis kedua yaitu Yogi Satoto, lulusan jurusan Biologi FMIPA Unpad semenjak 2003, aktif di bidang pendidikan lingkungan hidup dimulai dari kegiatan pendidikan lingkungan hidup Garuda Project, kegiatan pelestarian elang Jawa di Bandung dan Subang, Jawa Barat, dan anggota Naturlife atau Naturalis Cilik Beretika. Literasi yang pernah ditulis antara lain The Three Characteristics Study of Raptor Nest, Vegetation Structure and Physical Variable Around, Tree-Nest paper dalam Asian Raptor Research and Conservation, Taiping Malaysia dan Bumiku 1, WWF Indonesia, dan menjadi editor dalam buku Soaring into Fragrance yang diterbitkan oleh Palmedia Creative Pro di Bandung pada tahun 2007. Buku ini berisi cara mengolah air kotor menjadi air bersih yang layak diminum tanpa menggunakan teknologi canggih, dan juga membahas tentang mengenal air, pencemaran air, penyakit yang disebabkan oleh polusi air. Dan buku ini sangat berguna bagi masyarakat karena untuk menunjang penggunaan air di kehidupan manusia sehari-hari. Bagian tafsiran isi. Buku ini memaparkan teknik praktis mengolah air kotor menjadi air bersih tanpa menggunakan teknologi canggih dan dapat dilakukan oleh semua orang. Teknik yang diuji cobakan dengan air sumur yang berwarna kuning setelah diolah menjadi air bersih sesuai dengan standar kesehatan, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Pada bab pertama buku ini, penulis menjelaskan bahwa air sangat penting untuk tubuh manusia dan juga menjelaskan manfaat-manfaat air bagi tubuh manusia. Selain untuk tubuh, air juga diperlukan untuk menunjang kegiatan kehidupan manusia, contohnya di bagian industri dan untuk kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mandi. Pada bab-bab selanjutnya, penulis menulis tentang sumber, komponen, dan indikator pencemaran air, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh polusi air, yaitu berbagai macam penyakit menular dan tidak menular, serta pada bab terakhir dijelaskan tentang teknologi untuk menghasilkan air bersih, model pengolahan air, dan metode pengolahan air berdasarkan prosedur kerja. Semuanya diuraikan secara terperinci dengan disertai gambar dan langkah-langkahnya sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Masuk pada bagian evaluasi. Banyak keunggulan yang terdapat dalam buku ini. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga buku ini berisi informasi dan materi-materi secara terperinci dan disertai dengan gambar sehingga mudah ditangkap dan mengesankan, serta memberi langkah-langkah atau tahapan untuk mengolah air kotor menjadi air bersih dengan mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa menggunakan teknologi canggih. Setiap keunggulan pasti juga terdapat kelemahan. Kelemahan pada buku ini yaitu isi dan gambar dalam buku ini berwarna monoton hitam dan putih. Hanya sebatas ilustrasi saja dan tidak berwarna mencolok sehingga kurang menarik. Pada bab akhir juga tidak dicantumkan rangkuman karena rangkuman sangat membantu para pembaca dalam meringkas ulang apa isi materi yang ada di dalam buku. Buku ini lebih berpusat kepada pengenalan air,
pencemaran air, penyakit yang disebabkan oleh polusi air, dan pada satu bab terakhir berisi cara pengolahan air kotor menjadi air bersih tanpa menggunakan teknologi canggih. Sedangkan pada buku yang kedua dengan judul Teknologi Tepat Guna Air Bersih yang ditulis oleh Insinyur Miftahur Rahim MKes lebih berisi secara menyeluruh dari mendeskripsikan prinsip-prinsip penjernihan air dengan berbagai metode fisika, kimia, biologi, sampai dengan disinfeksi pada air. Jika buku pertama lebih menjelaskan pengolahan air kotor dengan berbagai macam penyaringan, pada buku kedua ini lebih mudah dengan metode sederhana disertakan uji fisika, kimia, biologi dengan menggunakan peran panca indera atau organ optik manusia. Meskipun terdapat perbedaan, kedua buku ini ditulis dengan tujuan agar pembaca bisa dengan mudah melakukan pengolahan air kotor menjadi air bersih dengan berbagai cara sederhana. Yang terakhir, bagian rangkuman evaluasi. Buku teknik praktis mengolah air kotor menjadi air bersih hingga layak diminum sangat berguna dan layak dibaca oleh semua orang. Informasi terperinci dan tahapan-tahapan pengolahan air yang dapat dimengerti khususnya bagi kami mahasiswa di bagian studi kesehatan masyarakat agar nanti pengetahuan yang didapat dari buku ini bisa dibagikan untuk masyarakat ketika kami turun secara langsung ke lapangan, khususnya bagi masyarakat di daerah-daerah yang belum mempunyai sarana air bersih dan air minum yang layak. Demikian hasil dari buku yang telah saya ulas. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.